Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi kesehatan, masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju Masjid Al-Hidayah. Dan pada pembukaan pada pengajian ceramah tarawih pada malam hari ini adalah oleh Alam Sah. Dan penceramah pada malam hari ini adalah Ustadz Adidi Abu Fakih. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama mendengarkan ceramah dari beliau. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana sahra Ramadan al-mubarak wa fi lailil qiyamah wa fi nahari siyamah wa fi kulli amalina maqbulah. Wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلم أمتي ما في رمضان أتمنى كل الشهور كما سير رمضان صدق الله وصدق رسول الله أما بعد. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak kasih sayang dan juga nikmat-Nya. Wabil khusus tentu nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, juga kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah tahun ini kembali kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka kita berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik dan terindah selama kita temui Ramadan yang sebelumnya. Dan insyaallah mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan dari awal Ramadan sampai nanti di akhir Ramadan, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam lalu sama-sama kita haturkan kepada kedua kita, suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan salawat ini juga tercurah kepada seluruh keluarganya, kepada istri-istrinya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang insyaallah mudah-mudahan wabil khusus kita hadir saat ini merupakan bagian daripada umat-umat beliau yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, alhamdulillah nggak terasa sekarang sudah masuk malam ke-6. Sebagian saudara kita sudah ada masuk malam ke-7. Kalau malam berapa? Berapa? Apalagi dia ya? Kalau saya pengennya nggak buru-buru, pengennya lama dikit sih kalau ibu mau buru-buru biar cepat dapat THR terus saya aja, saya mengikutin aja ya. Sekarang malam ke-8, alhamdulillah ada sebagian saudara kita udah masuk malam ke-9. Tapi di sini nggak ada kan yang masuk malam ke-15? No. Ngaco, mudah-mudahan yang ibu ditolong mana? Ya, mudah-mudahan sekalipun puasanya beda dikit, insya Allah mudah-mudahan lebarannya sama. Karena gak enak kalau Idul Fitrinya beda ya. Tahun lalu kan begitu saya lebarannya hari Sabtu, khotib Jumat saya diundang ke daerah Tangerang. Selesai khotib, Ustaz mampir dulu ke rumah makan. Saya bilang diterima bodoh, nggak diterima mubazir ya. Kalau puasa sunnah udah saya sikat, karena puasa wajib saya bilang maaf saya masih puasa. Kalau Ustaz masih puasa, iya saya ikut lebarannya yang besok ikut pemerintah. Kebetulan juga memang sudah dijadwalkan masjidnya undang ikut pemerintah. Saya bilang udah nggak usah diributin, nggak usah ribut-ribut Pak, nanti saya tetap kalau Bapak dibungkusin aja. Kan sama aja dimakan juga kan ya. Bapak Ibu semua rahmatullah subhanahu wa ta'ala,
Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan secara khusus buat kita umat Rasulullah. Dulu tidak ada yang namanya puasa Ramadan. Hatta ketika Rasul baru diangkat menjadi nabi pun, menjadi Rasul, belum ada perintah yang namanya puasa Ramadan. Yang ada baru puasa sunnah yang diajarkan beliau. Ada puasa yang disebut dengan Ayyamul Bid, puasa pertengahan bulan. Sampai kemudian turunlah Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat berapa? 183 yang mewajibkan kita untuk yang namanya puasa di bulan Ramadan. Maka mulai saat itulah Rasulullah dengan para sahabatnya melaksanakan yang namanya ibadah di bulan Ramadan. Tapi ingat, Ramadan bukan sekedar disebut dengan syahrul siyam, tapi Ramadan juga disebut dengan syahrul ghufran, syahrul mubarak, ya segala macam sebutannya begitu banyak yang namanya keindahan bulan Ramadan. Sampai satu saat dalam sebuah riwayat ada dua orang datang kepada Rasulullah. Keduanya ternyata orang kafir Quraisy, datang kepada Nabi, ia menjadi seorang muslim, berbaiat dan mengucap syahadat di hadapan Nabi, sehingga kemudian keduanya masuk Islam. Singkat cerita, 2 bulan setelah itu yang satu mati, meninggal syahid karena berjuang di jalan Allah, perang bersama Nabi. Bahkan Nabi ikut menguburkan, Nabi ikut menyolatkan, bahkan Nabi yang langsung mendoakan di depan kuburannya. Ini mulianya luar biasa. Udah matinya syahid, Rasul menjadi saksi kesahidannya, udah pasti jaminannya surga. 2 bulan setelah itu orang yang masuk Islam di bareng dengan dia pun meninggal dunia. Cuman bedanya meninggalnya bukan karena mati syahid, cuman karena mati sakit biasa. Karena satu faktor sakit dia kemudian meninggal. Singkatnya kemudian setelah keduanya meninggal, ada seorang sahabat yang bernama Abu Talha. Beliau mimpi, dalam mimpinya ketemu dengan 2 orang sahabat ini. Dalam mimpinya Abu Talha melihat seakan-akan 2 saudaranya ini berdiri di depan satu pintu yang begitu indah, yang beliau mengatakan, saya belum pernah melihat pintu seindah ini. Apakah mungkin ini yang disebut dengan pintu surga Allah Subhanahu wa taala? Sampai kemudian ada suara yang memberitakan orang yang mati karena sakit untuk masuk surga duluan. Masuk ke dalamnya duluan. Setelah udah masuk sekian saat, baru ada suara perintahkan orang yang mati karena mati syahid masuk surganya belakangan. Abu Talha bangun, kemudian dia mikir, kok bisa sih orang yang mati syahid masuk surganya belakangan, yang mati karena sakit kok bisa masuk surganya dulu? Ini mimpi cuma sekedar kebenaran atau kebetulan? Maka kemudian beliau bertanya dengan sahabat-sahabat yang lain. Setiap semua sahabat ditanya jawabannya sama. Allah wa Rasul a'lamu minni fas'alu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya lebih tahu, maka tanya kepada Rasulullah. Singkatnya kemudian beliau berjumpa dengan Nabi, dia cerita mimpinya. Dia tanya, ya Rasulullah, ini mimpi saya benar apa enggak? Kata Nabi, mimpi kamu itu betul, mimpi kamu itu kebenaran, bukan hanya sekadar yang namanya bunga tidur. Tambah bingung Abu Talha. Kata beliau, mana bisa, mana mungkin, sedangkan kau sendiri mengatakan tidak ada kematian yang lebih hebat, kematian yang lebih mulia di hadapan Allah selain orang yang mati karena berjuang di jalan Allah, mati syahid fisabilillah. Orang yang mati syahid nggak perlu lagi dimandikan, langsung aja dikuburin. Bila perlu, nggak perlu disolatkan juga udah jadi saksi kematiannya, menjadi orang yang dapat menjadi jaminan bahwa dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang mati syahid bisa membawa 40 orang keluarganya masuk surga bareng-bareng dengan dia. Ini mulianya orang mati syahid. Bahkan nanti surganya akan bertetangga dengan Nabi. Apa ada yang lebih hebat dari kematian seorang yang mati syahid? Kok bisa ya Rasulullah, ada orang yang mati sakit biasa bisa mendahului masuk surga dibanding dengan Nabi yang syahid? Maka kemudian kata Abu Talha, ya Rasul, akhbirni ma huwa amaluhu bihi hatta yadkhuluna jannatan awwaluh. Ya Rasul, kabarkan sama saya, kasih tahu dong amal apa nih orang kok matinya cuma biasa aja bisa masuk surganya duluan dibandingkan orang yang mati syahid. Maka kata Nabi, kamu nggak perhatikan, ini 2 orang kan masuk surganya barengan, betul kan? Iya. Setelah itu 2 orang, salah satunya meninggal 2 bulan setelahnya karena mati syahid, betul? Iya. Pertanyaan Nabi, yang meninggal duluan karena mati syahid sudah berjumpa dengan Ramadan belum? Kata Abu Talha, belum ya Rasul. Dia belum sempat berjumpa dengan yang namanya Ramadan, sudah keburu mati syahid. Kemudian 2 bulan setelah itu meninggal lagi sahabat yang satunya karena sakit. Sudah dia berjumpa dengan Ramadan? Sudah ya Nabi. Selepas yang satu ini meninggal karena mati syahid, kemudian besoknya
masuk bulan Ramadan, orang yang meninggal belakangan ini ternyata berjumpa dengan Ramadan. Apa yang dilakukan kata Nabi? Kemudian Abu Talib bilang, demi Allah, ini orang ketika ketemu Ramadan senang banget. Dia ibadahnya luar biasa, siangnya dia gunakan ibadah, malamnya ibadah, seakan-akan dia merasa ini Ramadan dia yang terakhir. Maka Nabi bilang, apa itulah yang menjadi penyebab kenapa sahabat ini walaupun matinya karena sakit biasa, kok bisa masuk surganya duluan? Karena keberkahan Ramadan. Sekalipun sahabat yang tadi matinya karena syahid, tapi gak pernah berjumpa dengan Ramadan, ternyata yang berjumpa Ramadan Allah dahulukan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali berjumpa Ramadan dapat kemuliaan seperti orang yang mati syahid. Pertanyaan saya, Bapak Ibu udah berapa kali bertemu Ramadan? Hitungin nggak? Ada yang 30, 40, 50, yang lain udah 60 pernah wirawan nih. Dari dekat-dekat lagi ya, pernah wirawan udah 60 kali Pak. Harus bersyukur tuh bisa berjumpa 20 kali. Cuman pertanyaan saya, setiap 10 kali berjumpa Ramadan, tanyakan dalam diri kita, ada nggak di antara salah satu Ramadan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga? Karena kita khawatirkan kita ketemu Ramadan sama dengan bulan yang lain, ibadahnya begitu aja, amalnya nggak ada yang berubah, takwanya juga malah makin rendah. Ini jadi masalah. Ini yang kemudian kata Nabi satu saat kemudian beliau berdiri di depan mimbar, beliau kemudian melihat kepada para sahabatnya, salah satu kemudian beliau mengatakan, wailalakum jami'an, celaka tuh semua pada kata Nabi, celaka kalian semua kata Rasul. Maka sahabat bingung, sehingga kemudian sahabat bertanya, Muhammad wa ila ya Rasulullah, saya ingin tersebut orang yang celaka tadi ya Nabi. Maka Rasul mengatakan, idza ja'a syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa silsilat ala syayatin. Ketika datang Ramadan, Allah buka pintu-pintu surga, Allah tawarkan bagi siapapun yang mau masuk ke dalamnya. Tapi celaka kamu semua, ketika Allah sudah buka pintu surga, lu pada malah tutup tuh pintu surga dengan tidak melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Celaka kalian semua kata Nabi, ketika datang Ramadan Allah tutup pintu neraka, karena Allah nggak mau di bulan yang rahmat ini ada yang masuk ke dalamnya. Tapi celaka lu pada ketika datang Ramadan Allah sudah tutup pintu neraka, tapi lu malah buka pintu neraka dengan tetap maksiat di bulan Ramadan. Celaka lu pada kata Nabi. Kenapa? Ketika datang Ramadan Allah belenggu syaitan yang biasa menggoda diri kita, iblis yang biasa menghasut diri kita, Allah belenggu di bulan Ramadan. Tapi celaka ketika datang Ramadan kalian tidak mampu membelenggu nafsu dalam diri kalian sendiri, sehingga Nabi Rasulullah mengingatkan kepada kita, bahkan Allah SWT Al-Quran mengatakan, istahwadu alaihim syaitan fa'amsahum bi zikrillah. Manusia itu kalau sudah dikuasai syaitan udah sama dengan syaitannya tadi. Istahwadu alaihim syaitan fa'amsahum bi zikrillah. Manusia itu kalau sudah dikuasai oleh syaitan, dia akan lupa sama Allah. Kalau lupa sama Allah, maka hati dan pikirannya hanya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengatakan itulah hizbus syaitan. Mereka itulah termasuk syaitan. Mereka itulah termasuk syaitan dalam golongan manusia. Yang kata Allah dalam Al-Quran, minal jinnati wal nas. Itu syaitan. Ada golongan jin, ada golongan manusia. Maka celaka kalian ketika jin, ketika syaitan yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, tapi kalian tidak bisa membelenggu nafsu dalam diri kalian sendiri. Maka pantas kalau di bulan yang lain itu syaitan pada di tempat-tempat rumah-rumah kosong yang udah tahunan gak ditinggalin, itu syaitan ada sedang di pohon-pohon gede. Datang Ramadan itu syaitan pada dibelenggu pindah ke pohon-pohon. Kenapa warung-warung makanan? Ya bu, lihat ciri syaitan apa? Badan yang kelihatan cuma kaki, kakinya nggak nempel sama tanah. Kira-kira di warung-warung kayak gitu. Badannya nggak kelihatan, kakinya dong dia terbang gitu. Goyang, nggak nempel namanya di tanah. Rupanya udah alih fungsi dari biasa di tempat yang nakal, datang Ramadan setannya pada tempat-tempat makan. Ya Allah, ya, gitu. Makanya Ramadan itu mengajarkan kita kepada kejujuran. Kalau nggak jujur bahaya. Ramadan itu mengajarkan kepada kesabaran. Kalau nggak sabar nggak bakal bisa. Maka ada yang nanya, Pak Ustaz, saya pengen nanya bagaimana cara ngajarin anak biar puasa. Yang pertama, bapak juga harus puasa. Jangan anaknya nanya, Pak kalau saya puasa mulutnya bau. Kata bapaknya, nggak apa-apa, kata Pak Ustaz, bau mulutnya orang puasa itu seperti surga. Bila bapak sendiri bau mulutnya bau rokok surga. Ceritanya nih
rokok surya. Ada yang begitu. Ditanya lagi, bapak nggak puasa ya? Jangan begitu nak. Nggak lihat bapak nih, dia udah terus begini. Lihat nih, mata bapak merah, bibir pecah-pecah, mulut bau. Itu panas garam, Pak. Nggak ada hubungannya dengan puasa. Nggak ada yang tahu puasa. Lah bapak puasa katanya kok sering banget, rajin banget yang namanya wudhu. Apalagi kalau kumur-kumur 3 kali kumur cuma 1 yang keluar. Yang kedua naik lupa, lalu pakai wudhu. Ya Allah. Masya Allah. Maka Ramadan ini mengajarkan kita kepada kejujuran dan ingin saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua salah satu hadis Nabi Rasul sampai mengatakan lau ta'lamu ummatuna fi Ramadan atamana kullu syuhur kama satu Ramadan. Kata Nabi, andai umatku tahu apa yang terkandung di bulan Ramadan, maka umatku akan minta semua bulan sama seperti bulan Ramadan. Mau Bapak, Ibu semuanya Ramadan. Oh, gak ada yang mau. Coba ya, paginya puasa, malam terawih. Tapi pahalanya sama kayak Ramadan, mau nggak? Oh, hebatnya orang Indonesia. Pahalanya mau, amalnya kok nggak? Yang biasa. Inilah ibadah termasuk saya. Kalau suruh gini, saya cuma begitu. Pahalanya dia disamain. Ibadahnya jangan sampai kata dia. Makanya Nabi dalam riwayat satu riwayat Imam At-Tabrani beliau pernah mengatakan fattaku syahr Ramadan, hati-hati takut sama bulan Ramadan. Kenapa suruh takut kata Nabi? Fa inna aqdiya hasanatan wa kadhalika sayyi'ah. Di bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan semua pahala amal ibadah kita. Sebaliknya yang bikin dosa juga dosanya Allah lipat gandakan. Hati-hati, jangan sembarangan disuruh puasa nggak puasa. Maka Nabi SAW mengatakan kalau ada orang tidak puasa di bulan Ramadan tanpa alasan yang syar'i, nggak ada alasan yang khusus yang diterima oleh agama, maka sehari dia meninggalkan puasa sekalipun dia ingin bayar 40 tahun nggak bayar untuk puasa 1 hari dan tinggal di bulan Ramadan. Hati-hati. Karena saya pernah begitu menerima telepon, saya bilang halo Pak, halo sampai makan dulu, berapa? Saya bilang biasa. Kalau saya bikin usul aja, barangkali mungkin nanti sakit. Sakit makan dulu. Itu yang bisa-bisa tadi nih orang mungkin dia bilang ada ini, tapi kadang-kadang malu mau ada aja. Ya Allah, orang sangat nggak takut dosa, dia yang bikin di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Tapi ingat dalam hadis ini wa kadzalika sayyi'at, termasuk orang berbuat keburukan, berbuat dosa di bulan Ramadan, dosanya juga Allah lipat gandakan. Maka jangan coba-coba perbanyak ibadah kepada Allah, jangan sekali-kali coba-coba maksiat kepada Allah di bulan Ramadan. Allah lipat gandakan pahala, Allah juga ancam dengan lipat yang namanya dosa kita. Apalagi mudah-mudahan di sisa Ramadan ini masih banyak ya, baru malam ke-8 nih, besok hari ke-8, artinya masih sekitar 20 hari lagi kita ibadah di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan kita berharap Allah panjangkan usia kita dalam iman dan takwa. Bagi kita termasuk hamba-hambanya yang taat dan bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh hikmah dan insyaallah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita harapkan juga mudah-mudahan amalia ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan saat ini dan Ramadan yang pernah kita lalui semua disebut catatan amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo tetap semangat, ayo tetap giat, istiqomah. Jangan ada alasan untuk meninggalkan ibadah di bulan Ramadan. Udah dapat juz baca Qurannya Bapak Ibu? Kalau saya tanya pasti jawabannya ada yang 4 juz, 5 juz, saya tanya juz berapa aja? Itu berapa juz mangga, alhamdulillah atau strawberry, alhamdulillah. Sehat ya, itu bisa bikin sehat insyaallah. Mudah-mudahan ya. Ayo kita semangatkan lagi di sisa daripada Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi pengantar kita menjadi insan yang takwa, mengantarkan kita kepada kebaikan. Dengan kebaikan ini diantar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali saja saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf.